Nampar nggak tuh? Nampar nggak tuh? Hanya orang yang tidak punya nurani, yang tidak bisa memaknai ucapan-ucapan daripada Nikita Mirzani di pledoinya. Ya kan? Itu seperti mengatakan bahwa ada yang salah dalam hal ini. Tapi dia katakannya dengan indah, tajam, lugas, dan to the point. Bodoh amat katanya, ya kan? Tahu nggak? Dia ngenotes siapa? Presiden, ya kan? Dia menotes ke Jagung, ya kan? Dia menotis Menko Polhukam. Dia menotis orang-orang bahwa tolong berikan atensi tentang perbaikan moral JPU, ya kan? Bahwa RG ini penjahat dan JPU ini adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan. Itu menotis, ya kan? Bahkan dia memberikan, ya kan? Bahkan dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan penelusuran tentang laporan harta kekayaan pegawai negeri. Wajib ya, semua pegawai negeri itu wajib, apalagi yang punya jabatan, apalagi yang fungsional. Kalau jaksa itu fungsional sayang. Wajib menyerahkan LKHPN, laporan harta kekayaan pegawai negeri, ya kan? Per periodenya. Ya kan? Nah, ternyata dia mendapatkan, dan ini laporannya kemana? Laporannya ke KPK, teman-teman. LHKPN ini laporannya ke KPK. 2 orang JPU tidak tercatat dan tidak terdapat LHKPN-nya. Nggak ada nih laporannya. Pertanyaannya adalah, ini memang belum didaftarkan atau sengaja tidak didaftarkan? Kok yang lain ada, lu nggak ada? Kayak gitu. Artinya, ada apa nih bos? Ada apa nih bos? Iya kan? Hati-hati bos, lu nuntut orang tindak pidana pencucian uang, jangan sampai lu ngelakuin itu. Jangan sampai bos, ya, dinotis lagi nih, ya kan? Nah, yang lebih lucu lagi teman-teman, tiba-tiba ada tentang terenggiling. Gue ngakak, ya Allah, ada aja nih Nikita Mirzani dapat infonya. Ih, kebongkar lagi, bener kali ya? Kebongkar lagi. Hati-hati sama Nikita Mirzani. Hati-hati sama Nikita Mirzani. Dia, kalau dia salah, ya, pernah gue ngelihat Nikita Mirzani dalam keadaan salah, dia minta maaf. Tapi kalau dia nggak salah katanya, ya kan nggak ada katanya. Darah-darah deh, merah-merah deh katanya. Maju terus. Tiba-tiba terenggiling nih teman-teman. Gue ngangkat jadi VT nih kemarin. Tiba-tiba terenggiling, ya kan? Katanya ada kasus nomor 734 di PN Jakarta Barat yang mengatakan bahwa adanya pelaku. Siapa sih nama pelakunya? Gue nggak mau sebut sih nama pelakunya. Ada pelaku yang memperjualbelikan sisik daripada terenggiling, ya kan? Satwa liar nih. Ternyata JPU-nya adalah Revina Donna Sihombing. Hey, JPU-nya di situ di kasus 734 di Jakarta Barat, PN Jakarta Barat itu Donna Sihombing juga. Ya, teman-teman, ya kan? Nah, ternyata diduga ada perkondisian ya yang dikawal dan didampingi oleh amicus curiae atau sahabat pengadilan dari kumpulan pengacara dan advokat pemerhati satwa liar. Ya kan? Di sini terjadi bahwa dituntut 1 tahun 20 juta. Padahal pasal yang dituntutkannya itu maksimal 15 tahun. Ya kan? Dan kerugiannya lebih banyak dan melibatkan negara. Lu bayangin ya, untuk 1 kilo aja, itu yang dia ambil terenggiling, yang dia matikan ceritanya, yang ambil sisiknya itu ada 820 terenggiling. Kalau 6-7 miliar per terenggiling, berarti 6 miliar kerugian negara. Dituntutnya 1 tahun 20 juta. Nih kita melihat ini bahwa ini lihat nih contohnya nih. Kalau JPU-nya Donna Sihombing ada perkondisian. Ini adalah potret JPU yang memperkosa hukum dan mengangkangi keadilan. Wow, keren kata-katanya guys. Excellent, keren, ya kan? Memperkosa hukum dan mengangkangi
keadilan. Keren gak tuh? Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ini sudah mau berakhir ya teman-teman. Nah, ini ini bagian paling gong dari pledoi Nikita Mirzani. Bagian paling gong. Dengan santainya, dengan cantiknya dia menyenggol JPU. Bukan dengan marah, tetapi dengan ucapan terima kasih. Seperti ini dia ngomongnya. Terima kasih kepada JPU yang sudah bekerja keras dalam merubah pasal ya di BAP, ya, dalam merubah pasal di BAP dan merubah dakwaan. Benar teman-teman, kita mengikuti. Aku sama Bang Long mengikuti. Awalnya di pemeriksaan atau di berita acara pemeriksaan BAP ya. Karena kan kalau laporan polisi itu jatuhnya ke berita acara pemeriksaan. Kita mengenalnya dengan BAP. Benar-benar di situ dari beberapa BAP itu nggak pernah keluar pasal 369, yang ada 368 dan pasal 27A. Artinya apa? Pemerasan dengan kekerasan. Itu yang sampai ke jaksa. Ketiba-tiba P21 dakwaan jaksa adalah pasal 369 ayat 1 dan pasal 27B ayat 2. Sementara tidak ada proses, ya kan? Sementara nih 369 dengan 27B, ya kan? Tidak ada proses penyelidikan dan penyelidikannya. Nih, orang-orang yang dipanggil di BAP kemarin itu berbicara tentang 368 dengan pasal 27A. Ya kan? Berarti kesaksiannya, pemeriksaannya, saksinya, ahlinya yang dipanggil oleh penyidik di kepolisian itu bicara tentang ini. Tiba-tiba di jaksa mengangkatnya tentang pasal 369 dan pasal 27B. Gokil, gong, kita tepuk tangan. Kan? Terus dia terima kasih lagi nih. Thanks kepada JPU yang sudah merubah alat ancaman saya yang tadinya di dakwaan katanya saya mengancam dengan saya mau speak up tentang produknya, tetapi di tuntutan dia menggunakan alat ancaman saya adalah nota pembelian produk yang tanggalnya jelas tidak diburamkan, kata Nikita Mirzani, ya kan? JPU ini majelis hakim yang terhormat, JPU ini halusinasi, sudah kehilangan akal, ya. Dia ini kehabisan akal untuk memenjarakan saya. JPU, ya, yang paling gong. Dia mengatakan adalah, JPU, tolong, jangan sering membohongi hati nurani hanya karena kepuasan sesaat. Karma itu akan ketemu dengan mangsanya dan tak datang tepat pada waktunya. JPU, tolong, jangan terlalu lama hidup dalam sandiwara. Wah. Ya kan? Saya ulangi ya, karena saya suka banget. Saya suka banget yang ini. Nikita Mirzani mengatakan, kepada JPU, saya ingin menyampaikan bahwa jangan sering-sering ya JPU membohongi hati nurani hanya karena kepuasan sesaat. Ingat, karma itu, ya kan, akan datang mangsanya dan tepat pada waktunya. Jadi tolong, jangan terlalu lama hidup dalam sandiwara ya. Itu yang terjadi teman-teman. Kemudian Nikita Mirzani, ya kan, walaupun dia Islam murni dia, ya kan, tetapi tetap gitu, karena dia menganggap JPU-nya memang ada orang yang Nasrani, maka dia mengambil beberapa 2 ayat di Injil dan 1 ayat di Al-Quran, di mana dia mengatakan bahwa di ayat-ayat dalam Injil dan Al-Quran itu sama-sama berkata tentang bagaimana penegakan keadilan. Gitu. Akhirnya dia memohon kepada majelis hakim bahwa majelis hakim, saya ini memang benar-benar dikriminalisasi. Skema penjebakan telah direncanakan oleh Reza Gladys yang ngaku korban padahal dia adalah pelaku kejahatan. Di sini bagian paling gong, bagian paling menyedih, bagian paling haru yang dia mengatakan bahwa 8 bulan saya di dalam penjara, dipisahkan dengan anak, keluarga, teman, dan masyarakat. Ya kan? Saya dizolimi. Anak saya sudah 3 kali masuk rumah sakit.
Ya kan, saya disolimi mulai dari polisi hingga JPU. Ini adalah saya menduga ini adalah saya menduga bahwa ini semuanya sudah didesain. Ya kan, tiba-tiba aja saya dijebak pemerasan, tiba-tiba aja saya dijerat dengan kasus TPPU. Ya kan, saya nggak bisa mengharap apapun. Tidak ada yang saya harapkan di majelis hakim. Saya hanya mengharapkan kepada majelis hakim, bebaskan saya. Saya bukan pemeras dan pencucian uang. Sedihnya di belakang. Hanya kerennya Nikita Mirzani mengeluarkan sedikit air mata, tapi tidak mempengaruhi tensi suaranya. Maafkan saya di akhir-akhirnya saya agak terharu gimana. Tetapi saya benar-benar berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Ami, ya kan. Benar-benar ini keren. Saya nggak bisa lagi bersuara apa-apa, saya speechless. Semuanya indah. Pledoi penasehat hukum to the point pada substansi perkaranya. Semua pasal dia uraikan unsur-unsurnya dengan tegas, lugas, menyertakan semua fakta, ya kan, memperlihatkan semua bukti, ya, mana yang kontra, mana yang sesuai. Kemudian gong, ya, menyentuh hati nurani dan Nikita Mirzani. Terima kasih, ya kan. Anda sudah memperlihatkan, Ami, kita sudah memperlihatkan bahwa ada waktunya untuk membalas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh JPU. Ya, kalau JPU masih punya harga diri, masih punya apa, itu nampar banget loh. Nampar banget. Ada nggak pembelaan seperti itu? Ditelanjangin, diapain? Ya kan, semua diungkit. Diamnya selama ini dia kembali lagi. Ya kan? Ya. Semoga Pak Hakim, ya kan, dilembutkan hatinya, ya kan. Jikapun ada keputusan lain, tolong seadil-adilnya. Tolong seadil-adilnya. Kita akan menunggu 3 proses lagi, teman-teman. Tetap diberikan yang namanya replik. Replik itu di Senin 20 Oktober 2025. Duplik itu adalah di Kamis 23 Oktober 2025 dan direncanakan putusan dapat dibacakan pada Selasa 28 Oktober. Kayaknya enggak apa lagi, enggak akan meleset lagi karena Pak Hakim mengatakan dengan jelas bahwa jika sudah diberikan waktu nih, misalnya lu nyusun repliknya Senin, lu bacain, kalau lu nggak bacain, kalau lu nggak pakai kesempatan itu, kita akan lewat, kayak gitu. Duplik juga seperti itu. Nah, teman-teman, apa itu replik dan duplik, ya, siapa tahu teman-teman itu adalah kalau kalau jadi kayak gini, yang tadi kan pembacaan tuntutan. Nah, kemudian pembacaan pembelaan, ini jawaban dari tuntutan itu adalah pledoi. Nah, setelah pledoi itu bisa lagi dijawab oleh JPU. JPU itu menjawabnya itu adalah dengan replik. Nah, nanti penasehat hukum bisa menjawab lagi dengan duplik. Jadi masih ada diberikan kesempatan untuk ini. Tergantung jadi replik itu jawaban dari pledoi. Sementara duplik itu tanggapan atau jawaban dari replik. Jadi masih diberikan kesempatan untuk melakukan seperti kayak pembelaan lah, atau seperti kayak opini-opini, menyampaikan dalil-dalil. Seperti itu, teman. Ingat, itu di hari Senin 20 Oktober, hari Kamis 23 Oktober untuk duplik, dan Selasa 28 Oktober untuk putusan. Oke. Aduh. Kenapa, Kak? Capek. Apa-apa lah. Terima kasih ya, teman-teman, ya. Itu adalah review saya pribadi tentang pledoi daripada penasihat hukum dan